kita. Selalu ada Tuhan. Mari kita berdiri, kita puji namanya ya. Haleluya. Thank you Lord. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih-Mu Tuhan dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Kita nyanyikan lagi semusim kasih Tuhan. Semusim berlalu, namun Kau selalu pelihara kami Tuhan. Peliharaku, oh kasih-Mu dan setiamu tak pernah layu di hidup kami Tuhan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau hadir bersama kami hari ini ya Bapak. Engkau selalu ada di setiap musim kehidupan kami ya Bapak. Dan pada hari ini ya Bapak, biarlah segala yang hidup, biarlah segala yang bernafas bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Kami mau bersuka ya Tuhan, biarlah roh kami menyala-nyala. Kami mau percaya hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang percaya kita katakan, amin. Kita sama-sama bersuka. Bersuka.
Berikan sorak-sorai, kita nyanyikan bersaut-sautan. Ready? Yeah. One, two, three, go. Bersuka di dalam Tuhan. 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 Come on. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Sewa. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Come on. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Come on. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya.
kasih tepuk tangan sekali lagi dong untuk Kak Osman. Kalau kata Kak Osman tadi, Tuhan kita itu perhatian ya. Tapi memang betul. Karena kalau kita lihat di dalam kehidupan kita, bahkan di titik terendah kita, di titik terendah pun Tuhan gak mungkin membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasamu, tak terduga caramu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim. Kita berdiri, kita sama-sama mengagumi kuasa Tuhan. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir, kau mengangkat kami Tuhan. Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga, tak terduga cara-Mu.
Say Jesus, 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 panggil nama dia. Jesus, Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkanku. Engkau hadir di hidup kami. Kau pulihkanku. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku, percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku, percaya ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku, percaya Kau melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar telah Kau sediakan bagiku. Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku, percaya Kau melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar Engkau hadir dalam hatiku, memulihkanku. Beri kekuatanku, percaya Kau melihat kuasa-Mu Tuhan. Hal yang lebih besar, rancangan yang besar, hal yang lebih besar telah Kau sediakan Angkat tanganmu tinggi-tinggi dengan saya. Yang percaya Tuhan berkarya dalam hidupmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Come on, church. Ada skala pujian kita, skala pengagungan kita, skala pengakuan kita. Pagi hari ini kita sepakat, kita mau tujukan kepada Dia. Come on. Hanya untuk satu nama yang setia, yang setia, yang setia, yang setia, yang dapat tinggalkan kita. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya percaya saat ini Roh Kudus sedang mengusik hatimu. Roh Kudus sedang ingatkan betapa God is always good on your life.
Mungkin sekali Roh Kudus sedang membawamu ke flashback dalam minggu-minggu yang sedang kau lewati. Mungkin ada momen-momen kau sedang berat melewati minggu-minggu itu. Hei, tapi saya mau kasih tahu kalau kau pagi hari ini ada. Maukah kau percaya? Engkau ada baik sebagaimana engkau ada pagi hari ini. Karena Tuhan memelihara kehidupanmu. Wow, Tuhan terima kasih. Sebuah pujian yang menguatkan hati kami. Bahwa engkau hadir dan selalu hadir Tuhan. Engkau hadir di setiap ciptaanmu yang mungkin tak ada dalam kondisi yang tidak baik Tuhan. Engkau selalu hadir. Terima kasih Tuhan. Dan kamu katakan bahwa itu adalah anugerah terbaik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus, saat ini sesaat kami akan duduk tenang. Kami akan belajar, kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau dengarkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Bicaralah kuat di dalam batin kami Tuhan. Bukan supaya karena kami saja mendengar, tapi kami boleh memahami oleh pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih hanya di dalam dan demi nama Yesus. Dan everybody yang siap dengarkan firman Tuhan, kita beri tepuk tangan yang terbaik dan katakan amin. Sebelum saudara duduk, beri kasih apresiasi yang terbaik sekali lagi buat teman-teman Praise and Worship melayani kita dengan sangat baik. Wow, thank you guys. Oh, silakan duduk. Berapa ya saudara terberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu. Saudara siap terima firman Tuhan? Boleh bilang kiri kanannya, saudara kita siap terima firman Tuhan. Wow, kalau saudara siap, mari kita taruh perhatian yang penuh kepada kebenaran firman Tuhan. Please kita singkirkan dulu, kita silent dulu phones kita, oke? So kita mau respect, kita mau hormati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Karena kita hidup dari kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. So, saudara siap? Sesaat kita akan saksikan sebuah drama singkat yang akan mendahului sebelum kita sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan. Iya. Halo. Halo. Di mana, Bro? Di rumah, Bro. Biasa. Ini biasa loh. Oh. Yo. Jadi nggak kita hari ini badminton bareng? Wih, jadi dong. Asik. Ini kan jadwal kita badminton. Dan hari ini gua udah beli sepatu roda loh. Hah? Iya, sepatu roda, Bro. Sepatu roda? Iya. Maksudnya gimana main badminton pakai sepatu roda gitu? Iya. Biar sat-sat gitu maju mundurnya, Bro. Oh. Ya udah nggak apa-apa, nanti aku ikut juga ya, Bro, titip sepatu rodanya biar kita badmintonnya sat-set. Jangan lupa bawa ke rumahku ya. Oke deh. Oh, jadi lo nitip juga satu ya untuk si sepatu roda. Oke, gua bawain, Bro. Siap. Satu pasang, Bro, jangan satu. Nanti susah. Oh, ya udah boleh. Sip, beres. Ya. Kalau gitu gua OTW ke rumah lu sekarang juga ya, Bro. Sip. Oke. Oke, siap. Thank you Bye-bye, banget. Bro. Bye. Yo. Rada liur. Halo, Bro. Katanya tadi lagi OTW cepet amat. Orang di belakang panggung, Bro, rupanya. Oh iya, lu juga ada di teras depan rumah gua ya. Iya, ini juga kan kita lagi main drama ya, Bro ya. Iya, bener duduk, juga. duduk. Iya, duduk. Kaget. Ya. Kirain dari OTW dari mana udah nyampe lagi. Ih, cepet banget. Nah, gua bawa ini apa namanya? Lu tadi pesan sepatu roda kan? Iya, tadi pesan sepatu roda. Spesial buat lu, Bro, gue bawa ini. Wih, ini kayaknya belinya di mana nih? Nah, Shopee ini kayaknya. Ini sepatunya, Bro. Waduh. Nah, coba dilihat dulu, moga-moga ukurannya pas ya. Nah, foto dikit nggak apa-apa lah ya. Nah, ini rodanya. Sepatu roda. Tunggu, gimana ini cara mainnya? Maksudnya kamu lu suruh gua main badminton digorondongin dulu gitu? Terus udah gitu cemes? Iya bener, kan biar variasi aja lah gitu, Bro. Aduh. Ah, liur ah. Liur ya sepatu roda, kirain beli sepatu roda beneran. Enggak apa-apa. Nah, tapi ngomong-ngomong, si Fikri anak lu kemana, Bro? Nah itu, sepi banget. Gue juga nyari. Di belakang pohon tadi nggak ada juga. Nggak ada ya? Tapi dia tuh gini, aduh bikin pusingnya teh. Setiap malam dia tuh pergi sama teman-temannya. Pergi keluar mabar. Mabar. Sampai terus terang, gue sampai pusing banget. Waduh. Pusing ngurusin dia. Pusing ya, Bro ya? Iya. Mau gua ambilin obat nggak, Bro? Nggak usah. Emangnya gua hareng atau apa? Enggak. Beneran serius ini aku ngasih tahu. Dia tuh
senengnya pergi sama teman-temannya setiap malam mabar ke war game. Main apa sih? Game gitulah. Dota ya? Iya, bisa sampai 5 sampai 6 jam. Gila. 5 sampai 6 jam, terus udah gitu uang sekolah semua dipakai semua untuk main war game. Kemarin sempat aku marahin sih, maksudnya kemarin Fikri gimana kamu tuh hidup kayak gini terus gitu kan. Nilai sekolahnya jeblok di bawah rata-rata. Terus gurunya nelfon, kenapa ini bisa sampai gini gitu. Pusing sampai aku nggak habis Fikri, nggak bisa berkiti-kiti. Terus lu begini dong didikinnya. Nih itu di, sekiring mau diciritiin. Kok jadi gitu sih ngomong kita? Begitu jadi begini gimingnya. Si milik Kitty. Enggak, serius. Oh ya, gimana? Sebentar bro, ini ada naskah di sini, kita putar dulu bro. Nah, jadi biar kelihatannya kalau lupa ada di sini. Aku udah hafal. Oh, udah hafal. Di luar kepala. Oh hebat. Jadi perlu kertas iya. Di luar kepala. Sama, bagus berarti ya. Oke, lanjut bro. Jadi gimana, si bro? Fikri ini tuh ya, tiap malam dia pergi sama teman-temannya. Bisa 3 sampai 4 jam. Terus aja ke sana sampai akhirnya aku nggak habis pikir gimana dia diteleponin nggak ada gitu. Terus setelah gua marahin, tahu nggak dia jawab apa? Jawab apa bro? Dia jawabnya dengan santainya, dia bilang gini, Dad katanya nggak apa-apa, nggak dikasih nggak dikasih uang jajan kan sama aku, nggak dikasih uang jajan. Terus udah gitu nggak boleh ada kuota di HP-nya, jadi 0. Tapi dia bilang nggak apa-apa, yang penting bisa mabar. Kawin dong. Sorry. Ini ketukar terus kata-kata ini dari latihan juga. Mabar. Terus udah gitu, ya udah kata dia masih bisa tethering. Masih bisa pinjem ke warnet. Kan ada tuh tethering, kuota dan lain sebagainya. Aku tuh heran sama dia, kenapa gitu. Dia teh nggak mau mikir, nggak mau berubah gitu kan. Terus udah gitu tanggung jawab sedikit gitu, apa yang dikasih tahu sama orang tua tuh dia mikir gitu. Aku juga bingung kenapa dia kayak begitu ya. Emang zaman sekarang anak-anak remaja zaman sekarang kayak gitu ya bro? Nah gue juga nggak tahu bro, tapi satu sisi anak lu pinter sih. Dia walaupun ini bisa mencari kesempatan dalam kesempitan gitu ya. Nah, kesempatan dalam kesempitan. Kesempitan dalam kesempatan. Nah itulah pokoknya ya. Gue sih belum pernah pengalaman punya anak yang seumur lu bro, karena anak gue masih 5 tahun. Si Nurul masih 5 tahun bro. Iya, tapi si Nurul itu anaknya pendiam. Nggak kesana kesini, terus udah gitu nggak hyperaktif. Dia anaknya pendiam, jadi seenggaknya lu nggak terlalu pusing. Anak gua si Nurul pendiam. Iya. Emang enggak gitu? Enggak bro, lu nggak tahu aja. Aduh, gua juga pusing bro sebetulnya ya. Anak gua tuh udah kecanduan gadget. Dia tuh tiap hari bisa main gadget seharian. Seharian bro, dari pagi, dari jam 6 sampai jam 6 lagi bro. Nah lu anak masih 5 tahun dikasih Gadget bro. Apa tadi? Gadget. Oh gadget ya. Anak umur 5 tahun dikasih gadget. Iya bahaya bro. Itu. Seharian itu dia bisa nonton apalah itu gua gak ngerti. Cocomelon lah. Cocomelon. Nah Marsha and the Bear lah. Bear bro. Kalau bir itu kita pulang badminton ngebir. Oh pantesan. Oh pantesan selama ini lu nyemes gak kena terus. Minum bir terus. Kena dungdeng. Pusing. Ya bro, jadi intinya gini bro ya. Sebetulnya maksud gua tuh baik. Kenapa gua kasih tontonan handphone setiap hari gitu ya. Gua pengen ada tontonan yang mendidik buat anak-anak gua, buat si Nurul tuh khususnya. Kan lu tahu sendiri gua juga sibuk bro. Ngurusin properti, ngurusin tambak lele, dan ngurusin yang lainnya bro. Jadi gua pikir dengan maksud tersebut gua kasih aja. Tapi makin kesini makin kesana. Gua sampai nggak habis. Apa mungkin karena gua salah kasih nama ya? Kasih nama Nurul, jadi kelakuannya di luar Nurul gitu. Nalar. Oh nalar. Di luar nalar. Jokes bapak-bapak banget sih. Ya tapi ya make sense sih. Lu sibuk terus kasih sesuatu yang buat bikin dia enjoy gitu ya. Tapi ya aneh, apa kita emang ini salah gitu mendidik anak-anak kita? Gimana ya cara mendidik anak-anak kita? Iya, ini anak-anak yesterday evening. Dari tadi didengerin. Ada tetangga kita. Kauci silakan. Kalau lagi bikin seblak sambil ngedengerin lo orang ngomong. Sebenarnya lagi ngobrolin apa sih ini? Ini biasa Kauci. Ini Kauci, kita tuh sebenarnya tadinya badminton. Kemudian nggak taunya jadi curhat tentang anak. Oh, emang kenapa anaknya?
Jadi gini Kak Uci, mohon maaf sebelumnya anaknya Bro Kris ini, si Fikri, dia suka pergi terus, pulang malam, mabar, terus main game. Nah kalau anak saya sendiri kecanduan gadget Kak Uci gitu. Oh oke. Saya sebenarnya punya seseorang ya, dia orang ini dia punya hati sama yang namanya parenting. Karena parenting itu penting. Parenting itu? Saya bilang sekali lagi. Parenting itu parenting itu penting. Nah, parenting itu penting. Nah, banyak kita yang nggak ngerti nih gimana cara parenting buat anak. Benar. Tapi saya punya satu orang narasumber. Sebenarnya keren banget. Punya hati untuk generasi. Parenting juga keren. Saya sih pengen nyoba telepon dulu ini ya. Siapa orangnya Kak Uci? Udahlah pokoknya nanti. Jadi kita nggak jadi badminton Bro? Enggak, dengerin ini dulu. Lebih parenting badminton masih bisa. 7 minggu sekali badminton enggak cukup. Coba. Halo, Kak Yusak. Halo Kak Yusak. Apa kabar, Bro Uci? Kak Yusak. Lagi sibuk nggak? Halo, lagi sibuk nggak? Iya gimana? Ya oke lah. Oke lah. Apa kabar? Baik. Ini gue punya ada jemaat nih lagi kepusingan urusan parenting. Kan Bro kan ahlinya loh urusan parenting. Siapa tahu bisa mencerahkan. Ada waktu gak sih bisa kasih sedikit arahan lah buat kita? Ada gak? Boleh. Boleh? Sharing boleh lah. Ya Bro. Dengan apa kan ku balas. Waduh luar biasa banget. Kalau bisa mampir ke sini ya. Ya Bro ya. Iya, oke. Terbang dulu ke sana berarti. Oke, ditunggu ya. Iya, oke. Oke, sip. Tapi Kak Uci ini lapangan belum dibayar. Apaan? Lu keterlaluan sama tetangga kemarin minta lapangan belum dibayar nggak apa-apa. Nanti minta tolong. Lapangan badminton. Apaan saya emang gak main? Oh gak main? Saya gak main, kamu yang bayar. Terlalu emang tetangga bayar bagaimana sih? Kita Kak Uci emang dia mah selalu ngalah ke semua gitu orang ya? yang nemu. Luar biasa kamu itu ya. Luar biasa. Kira-kira. Sekarang gini, kita sambil nunggu nih. Kita mau ngomong nih ya tentang parenting. Kalau kita enggak fokus ngurusin anak. Kita nih jangan cuma bisa bikin anak. Tapi anak ini harus digimanain. Nah masalahnya teknologi ini makin lama makin canggih. Jadi kita nih harus banyak belajar nih. Nah itu dia. Siapa tahu nanti Ko Yusak ini ya. Orangnya keren. Orangnya murah hati banget. Dan dia bisa memberikan inspirasi buat kita. Tapi nanti boleh bertanya juga Kak Uci. Boleh. Boleh tanya ya? Boleh. Oh kalau gitu Kak Uci bentar. Ini air minum yang buat kita di lapangan di sini aja diminum atau ya Kak Uci ya? Gila udah di prepare. Hebat banget. Gue dapat gak? Dapat. Dapat. Satu ewang Kak Uci kebetulan. Oke. Baik hati banget loh. Udah datang. Nah, Kak Yusak. Kak Yusak gila. Cepet banget. Aduh. Kak Yusak. Herman Kak Yusak gini, ini ada jemaat nih dari tadi nih ngeributin urusan parenting. Ini masalahnya mic-nya udah nyala belum ya? Udah sih harusnya. Coba. 1, 2. Nah, coba dikerasin sedikit ya. Kak Yusak, ini kenalin, ini namanya Ko Kris. Ya, halo. Ko Kris. Oke, ini namanya Ko Herman. Iya, dia punya anak. Katanya dia pusing banget. Yang satu sering main gadget bareng, pulangnya malam. Terus yang satu katanya gimana yang lo? Kecanduan gadget. Kecanduan gadget. Nah, kira-kira nih barangkali mungkin Pak Yusak bisa sharing dikit lah. Gimana caranya parenting yang baik. Kan parenting itu penting. Karena ini genting masalahnya ya. Kalau nggak dibahas. Silahkan Ko Yusak. Siapa tahu bisa mencerahkan ini dua orang ini supaya jadi papa yang baik, orang tua yang baik. Silakan Pak Yusak barangkali mau disampaikan apa kira-kira buat kita ya. Aku juga mau belajar nih. Iya. Saya punya 3 anak cewek Gen Z semua. Oh Gen Z juga? Wes. Dapat pengalaman dari berinteraksi lah sama mereka gitu kan. Kalau soal gadget tadi ya mungkin ini jawab dulu ya. Ya. Waktu berapa tahun lalu anak saya mulai kayak kita lagi makan terus macam dia fokus di gadget terus kan. Dia kan cenderungnya langsung kayak mau marah gitu kan. Tapi ternyata dia lagi build dia punya Instagram. Yang akhirnya jadi bisnis yang jadi bisnis malah? Iya. Oh berarti itu positif dong? Jadi positif. Jadi makanya saya pikir kalau soal gadget ini kita yang sebagai orang tuanya jangan overreact begitu.
Jangan overreact. Iya. Kita harus ngelihatnya itu kayak gadget itu bisa netral gitu, bisa positif, bisa negatif. Yang negatifnya ya kalau misalnya ada hal-hal yang destruktif gitu kan. Ya. Tapi kan itu kan bisa diarahkan menjadi yang positif juga gitu kan. Yang penting jangan sampai kayak anaknya Kokri sampai 6 jam. Wah udah gitu nggak pulang-pulang sampai malam. Iya. Main game kali ya? Iya main game. Makanya dia namain Fikri Pak. Ya, Fikri. Habis Fikri. Kenapa? Apa bedanya tuh? Gue kagak ngerti. Habis pikir maksudnya. Oh habis pikir? Ampun. Itulah. Dari lahir gue udah punya nama. Beda-beda sih kayaknya gitu. Habis Fikri ya? Oh iya terima kasih. Ini bedanya Gen Z sama gini-gini ya. Oke, siap habis Fikri. Biar nggak habis Fikri, coba dijelaskan. Oke, Ko Yusak. Ada materi mungkin apa yang disampaikan kita mau diam nih. Jadi rupanya tuh ada kayak generation gap gitu. Ya kan antara kita, saya kan Gen X. Ya, saya di sini nggak tahu, ini banyak milenial kali ya. Kalau Gen X anaknya kan Gen Z. Nah itu gap generasinya itu yang gede. Jadi menurut saya sih bukan sekedar beda umur. Kalau beda umur kan memang kita dulu juga sama nenek kita juga beda umur, beda cara berpikir kan. Tapi pada saat Gen Z ini lahir, mereka kan di dunia digital. Digitalisasi semuanya, explosion of information. Dan mereka jadi gap antara orang tua dan anak. Di zaman ini tuh yang menurut saya udah kayak studi, lihat hasil-hasil survei, baca buku. Menurut saya ini gapnya ini yang terlebar sepanjang sejarah. Nggak ada challenge gap antara orang tua dan anak selebar yang sekarang. Jadi makanya kita yang harus jangan overreact, kita yang harus banyak belajar edukasi diri tentang apa ini dunia ini gitu loh. Nah jadi saya sampai tulis buku juga tentang itu. Jadi kalau misalnya mau saya share sedikit, saya bikin PowerPoint, boleh sharing ya? Boleh. Nanti mungkin bisa. Rumahnya dirobohkan dulu. Atau mau di-cut di tengah-tengah juga boleh. Luar biasa rumah lu canggih juga ya bisa ngambil PowerPoint. Bisa. Bisa berubah. Ya ini. Jadi saya belajarnya dari kasus ini loh. Pernah dengar gak cerita Yohanes Markus? Ya, Yohanes Markus. Jadi pada saat Rasul Paulus yang adalah rasulnya Perjanjian Baru kan? Dia pertama kali bikin missionary journey, ada timnya dia anak muda namanya Yohanes Markus ini ikut. Tapi baru mendarat di kota pertama udah minta pulang. Yohanes Markus. Nah, saya bisa lihat di sana ada dua pendekatan antara Paulus sama Barnabas yang menurut saya bisa kita pelajari untuk hari ini. Bagaimana kita menghadapi karena nanti seperti saya akan kasih tahu, Yohanes Markus ini kayak anak Gen Z sekarang. Gitu kira-kira ya. Coba ini kliknya kemana nih? Ke sana? Nah ini kan dia Paulus dan kawan-kawan meninggalkan Pafos, belayar ke Pamfilia, tapi Yohanes Markus meninggalkan mereka. Jadi gimana dari kita menghadapi hal praktis sehari-hari kan, tadi ke gadget atau segala macam. Kita kalau ngeliat firman Tuhan, mana hubungannya gitu loh. Nah ini yang amazingnya bahwa Alkitab itu kaya banget. Jadi di balik cerita-cerita kayak begini ada gems yang kita bisa tarik untuk kita sekarang gitu. Ya, dari mana kita baca Kisah Rasul kok bisa diaplikasikan dengan Gen Z. Nah ini nih yang saya mau share sedikit journey-nya. Nah terus ini kan missionary journey yang pertama. Yang kedua, ya Jerman udah pulang nih, mau berangkat lagi. Nah si Barnabas mau ajak lagi si Yohanes Markus ini. Nah Paulus gak mau. Dia bilang anak macam kayak gini, gak usah lah masuk ke tim lagi lah. Gak usah pelayanan-pelayanan lah, anak mama ini mah. Gitu kan, pites aja yang kayak gini, gak usah jadi murid. Nah, tapi ya si Barnabas ini kayak lebih ngerangkul gitu loh. Yang saya percaya itu yang harus kita lakukan. Jadi saya mah selalu bersetuju sama Paulus, orang Paulus yang jelasin semua doktrin-doktrin dasar kita Roma, Galatia, kita semua belajar dari Paulus. Bahkan hal-hal yang para rasul setelah kenaikan Yesus itu gak bisa jelasin. Cornelius tiba-tiba bertobat, mereka gak bisa jelasin, Paulus yang jelasin. Tapi kasus ini aja nih saya agak ada, ini kan missionary journey yang pertama, Paulus ini juga istilahnya baru bertobat, baru dipulihkan gitu loh di Antioquia ini. Jadi ayo kita belajar sedikit dari peristiwa ini. Coba tadi dibaca dulu. Aku baca dulu. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya untuk berlayar ke Siprus. Nah jadi kan
kita lihat dari sini bahwa ada kayak kejengkelan leader terhadap si anak muda ini kan. Itu kan relate banget sekarang. Makanya kita sering bilang generasi Z, strawberry gitu kan, gampang menyerah. Tergantung orangnya juga sih sebenarnya. Jadi kita jangan pukul rata begitu. Kalau anak saya bilang strawberry bisa ngamuk mereka karena mereka bekerja keras. Gitu loh. Misalnya ya kan salah satu contoh aja. Tapi memang pola pikirnya beda itu kita harus akui. Ya, saya nggak tahu di sini ada gak yang kalau nggak mau mengakui anaknya mungkin anak tetangganya lah gitu ya, yang berpikir get married itu is not a priority for me. Siapa yang pernah dengar anak muda ngomong kayak gitu? Atau kalaupun married mereka bilang ingin menunda punya anaknya kan? Anak itu ngerepotin, anak itu jadi beban, anak itu ya mungkin yang wanita nggak mau bentuk tubuhnya berubah atau gimana. Jadi ada semacam kayak quote in quote selfishness, padahal di generasi saya tuh punya anak tuh the joy of our life, main sama anak. Nah, tiba-tiba kayak ada beda gitu loh. Malah dulu stres kalau kita nggak punya anak ya. Iya. Kalau sekarang malah kalau bisa nggak punya anak ya. Iya. Wih. Beda kan? Zaman berubah. Nah, gitu. Jadi yang kayak gini bikin Paulus jengkel. Terus kita di antara leader sendiri jadi kayak beda pendekatan. Paulus bilang, wah kerasin aja yang kayak gini. Nah yang satu lagi bilang, no. Kita harus rangkul nih, kita duduk nih. Nah ini kita mau pelajari, ada detail-detailnya. Cakep. Ya kan. Nah jadi kita bicara dulu sekarang dari hasil penelitian saya waktu S2, ya kan, terus saya konversi menjadi buku yang bisa dibaca lebih populer lah gitu ya. Ini saya temukan ini, ciri-cirinya generasi postmodern sekarang itu adalah mereka tidak percaya kebenaran absolut. Gitu loh. Kalau kita kan, coba kita ditanya, Alkitab ini absolut? Absolut semua. Ini firman Tuhan, ya kan? Terus mereka bilang ini, tapi ini kan yang nulis orang-orang Yahudi kan, ribuan tahun yang lalu kan. Mereka tahu apa teori-teori terbaru sekarang, perkembangan teknologi. Teori kayak misalnya sexual orientation itu kan baru ditemukan puluhan tahun kemarin, mungkin tahun 50-an, 60-an. Mereka tahu apa? Makanya mereka ngomong, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Sebenarnya gender sekarang ada 200. Jadi Alkitab itu is not absolute. Nah gitu. Jadi, oleh sebab itu gereja ini harus mewaspadai kecenderungan ini sehingga anak-anak kita itu kita harus bawa kembali kepada sebenarnya kebenaran absolut itu ada beberapa hal yang penting aja bro. Misalnya Kejadian 1 ayat 1 aja udah katakan alam menciptakan langit dan bumi. Nah, kita percaya penciptaan. Tapi anak-anak kita diajarin teori evolusi, Darwin, Big Bang. Kita bisa di sekolah Kristen, saya juga dulu di SMAK 1 loh, SMAK Kristen Pintu Air. Setiap Jumat ada renungan, guru ganti-gantian kan, khotbah sharing firman. Tapi kalau pelajaran biologi, evolusi. Jadi sorry to say, nanti anak-anak muda kita ini, mereka tetap ke gereja bro. Mereka tetap ke gereja, tapi mindsetnya, worldview-nya udah nggak biblical sama sekali. Nah, this is the generation yang kita hadapi sekarang. Nah, sebagian dari itu adalah sebenarnya ada kesalahan kita juga, karena kita yang sering mengabsolutkan yang tidak absolut. Kecampur-campur. Karena yang absolut itu ada beberapa, tapi misalnya kayak urutan ibadah, cara berpakaian itu kan gak ada absolutnya. Maksudnya the Bible is not clear about some specific thing, terus kita bilang, wih. Jadinya mereka skeptis akhirnya. Skeptis yang namanya pemimpin otoritas. Kita dikatakan judgmental, kita dibilang, lalu sendiri banyak yang gagal, lalu emang lu karakternya udah benar semua. Gitu. Jadi mereka skeptis sama kita. Nah kita harus mewaspadai ini, jadi pada saat tadi kita mau tetapkan boundary gitu kan, apalagi kayak langsung menghukum itu ya kalau bisa jangan dulu. Mari kita belajar si Barnabas nih ngapain dulu gitu kan. Jadi generasi sekarang ini skeptis, jadi pemimpin otoritas, kalau dulu kan kita menghormati otoritas kita itu banget. Tapi sekarang ya misalnya kemarin waktu pandemi, saya bikin kayak komsel lah ya, pas belum bisa onsite kita online. Saya pilih topik-topik sama anak saya yang paling kecil nih. Waktu itu kan 13-14, sekarang udah 16. Saya pilih topik-topik yang mengadres potential skepticism di dalam mereka. Kayak misalnya evolution saya bahas, ini penciptaan. Saya bahas tentang BLM, Black Lives Matter. Itu Black Lives Matter itu adalah skepticism daripada generasi yang muda. Kalau kalian baca ya berita ya. Jadi misalnya nih, siapa di sini yang sekolah Kristen, anak-anak kita? Ada yang sekolah Kristen anaknya? Oke. Di sekolah Kristen kita belajar tentang Amerika. Amerika is the Newfoundland, itu Tuhan
yang membuat mereka mendirikan, pokoknya founding fathers-nya itu orang-orang Bible believer, God fearing man gitu kan, escape penganiayaan religius dari monarki Inggris, terus Tuhan yang ada Thanksgiving, konstitusinya aja di Bible. Tapi terus mereka anak-anak zaman sekarang bilang gini, oke, tapi kalian waktu mendirikan Amerika, kalian memperbudak orang kulit hitam. Dan kalian merampas tanah-tanah orang Indian dan dibunuh-bunuhin orang Indian. Dan mereka skeptis, leader macam apa kalian? Terus kalian bicara yang absolut, sorry. Ini kita harus challenge kalian. Nah itu loh, jadi sekarang kalau ke anak-anak kita tuh, kita jadi posturnya, kesimpulannya nih ya, kita gak bisa terlalu kayak lecturing gitu loh. Ya kalau misalnya kita serta-merta larang, gak boleh handphone kayak gini. Mereka bilang, I'm doing my business. So they redefine everything, cara belanja, cara berbisnis. Sekarang office aja yang waktu milenial udah mulai. Office dulu kan kita sekat-sekat, presiden direktur yang paling atas, city view gitu kan. Sekarang katanya plong begitu aja gak ada sekatnya, lu terserah mau meeting di mana, based on project segala macam. Itu kan totally kita sulit untuk mengerti. Tapi mereka skeptis dengan hierarki. Kamu di bawah saya, di bawah apaan? Gue lebih pintar dari lu. Whatever we say, they can check Google, YouTube, semua ada versinya 10 lagi yang lain. Salah ngomong sedikit, kita langsung di fact check mereka. Parah ya. Fact check. Ya kan? Jadi skepticism ini salah satunya pada saat saya mimpin anak-anak 14 tahunan ini, saya share sedikit 2-3 kalimat mereka langsung cut. Zaman kita nge-cut itu gak hormat banget. Tapi they redefine, jadi kita jangan langsung bereaksi, nge-cut gak hormat. Enggak, kita dulu kayak diem itu hormat. Enggak, kalau mereka tuh ingin tektokan. Tapi kan aku belajar begini, aku dengar seperti ini, jadi kepengen tahu, jadi mereka langsung ngomong. Dan mereka berani. Jangan kita langsung cap mereka nggak hormat. Jadi caranya mereka menghormatin kita beda dengan cara kita menghormatin pendahulu kita. Ini kayak generasi Gen Z yang lagi pada nonton, iya bener banget gue dibelain ya gitu kayaknya tuh. Ya gak apa-apa kita belajar ngerti ya. Oke, terus Pak. Kira-kira begitu, jadi cara kita nanti mimpin sel, cara kita sharing, itu jadinya harus kita readjust. Pindah ke rumah lagi Pak. Pindah. Udah mau pulang aja nih. Udah selesai. Cepet Pak. Generasi yang tidak percaya kebenaran absolut, generasi yang skeptis terhadap pemimpin, otoritas atau hierarki. Terus. Coba disurvei, what do you think about hierarchy? What do you think about pemimpin? Itu pasti pandangan mereka beda banget sama kita sekarang. Gitu. Jadi the way we do church, the way we build our team, leadership apa segala macam, ya harus disesuaikan. Gitu menurut saya. Gitu. Nah tapi interestingly ada yang ketiga nih, kalau yang dua ini kan kayaknya negatif banget. Bahkan yang relativism ini yang tidak percaya absolut itu sangat destruktif sekali sebenarnya. Kita yang harus sedikit belajar, menurut saya kita yang orang tua harus sedikit belajar apologet basic lah. Itu bisa ngejelasin dikit. Ntar kalau dia bilang, kalau Tuhan tuh kasih, why they allow evil in this world. Nah kita kan harus, saya kasih contoh yang real nih ya. Si Angel ini si kecil kan saya masih, kalau setiap pagi saya nggak keluar kota, saya antar dia sekolah. Suatu hari saya sharing nih sama dia nih. Kita harus sabar-sabar, kadang-kadang sepanjang jalan Hillsong, Elevation Worship. Wah, besoknya Ariana Grande. Jadi kita jangan langsung, no secular music. Kayak nggak bisa resonate lah sama mereka. Kita accept aja, jadi malah kita tanya-tanya itu siapa sih? Taylor Swift itu siapa? Gitu-gitu loh. Nah, terus saya lagi mau sharing nih. Daud dan Goliat. Wah, you need to prepare your life like David, bla bla bla. Tiba-tiba dia nge-cut, kayak biasa itu kan. 2-3 kalimat dia nge-cut. Dad, how can you be so sure everything the Bible says itu benar-benar terjadi? Memangnya, ini kan Goliat tadi kan. Emangnya pernah ditemukan rangka tengkorak di Israel? Nah, loh. Rangka tengkorak. Maksudnya rangka si tengkorak si Rangka Goliat. Goliat, rangka kan masih ada sekarang peninggalan-peninggalan. Jangan-jangan ini cuma fiktif. Iya. Nah kita kan kalau misalnya kita nggak ini, kalau saya belum pernah belajar gitu kan saya langsung bisa gemetar, itu anak gue agnostik nih. Iya kan? Agnostik. Dia lanjutin lagi pertanyaan kedua yang gak kalah ngerinya, dia bilang kenapa juga Tuhan gak pernah membelah laut lagi kayak zaman Bible dulu. Ya kan? Gemetar kita langsung. Jadi saya masukin ini di postingan saya, terus yang agnostik pada banyak yang nyaut tuh. Itu yang akhirnya salah satu hal yang sampai tembus ratusan ribu di TikTok. Ya kan?
Tapi ada dua kemungkinan. Mungkin anak kita jadi agnostik atau menuju ke sana. It's like climbing a hill ya. Ini kan kalau misalnya mereka dapat lihat postingan ini, terus teman mereka lagi ngobrol-ngobrol, ngomongin mereka, masa lu masih percaya gitu kan? Orang tua lu mah, sekolah lu mah, pendeta lu itu mah semuanya obsolete, semuanya kuno, orang kuno. Nah, anak-anak kita bisa lama-lama bisa go the other side. Nah kalau udah go the other side, kita agak lebih susah untuk balikinnya lagi. Better kita se-early mungkin bisa menaruh ini, conviction of the absolute truth itu di dalam hati mereka. Iya. Kayak gitu loh. Nah jadi, tapi saya percaya kayak misalnya Angel gini, beberapa minggu sebelumnya dia punya kerinduan untuk ngajak temannya ke gereja, menjangkau, kadang-kadang dia rindu dibaptis Roh Kudus kayak gitu. Jadi so I know dia di dalam satu journey. Jadi kita nggak bisa serta-merta lu kamu ini gitu, nggak bisa kayak gitu. So this is yang kita hadapi. Nah, saya temukan ini ada di dalam poin yang ketiganya belum kelihatan nggak di sini? Interestingly yang ketiga ada satu ciri, yang dua ini kan sangat-sangat disruptif. Ya. Yang ketiga ini mereka rindu komunitas yang otentik. Dan itu bisa positif, bisa negatif. Negatif dalam arti mereka redefine tadi kan komunitasnya kan. Tapi sebenarnya ada positifnya, dan kerinduan ini sebenarnya kita ada satu celah di sini yang kita bisa jawab. Bahwa kita bisa hadir di sana dengan authenticity itu. Ya misalnya gaya-gaya sharingnya bukan kayak lecturing, tapi kita sharing bareng. Mom and dad, atau as the teacher kita misalnya, atau leader, kita mau belajar bareng. Kita juga pernah ngalamin gitu, kita juga pernah gagal. Nah, mereka lebih appreciate kalau kita walk together. Kayak gitu kira-kira. Bukan di class setting nomor 1, nomor 2. Bukan kayak gitu. Jadi kita community, nah community-nya itu harus ada community yang kayak menerima, non-judgmental. Termasuk the worst sinner, kita bisa agak welcome di sini. Kayak gitu. Jadi ini challenge-nya. Tadi yang merah kita baca. Yang merah. Oke, benar. Ini confrontative versus engaging. Iya. Maksudnya gimana? Gak usah berkonfrontasi sama anaknya gitu ya? Menurut saya Paulus lebih konfrontatif. Sedangkan si Barnabas itu lebih ngerangkul. Konfrontatif kan kayak di depan gini kan. Lu gak benar. Gini, the Bible says begini. Nah mereka kalau udah skeptis gitu, kita sebaiknya dari samping. Let's walk. Ini kan sebenarnya begini. Kalau misalnya kayak debat-debat gitu, mungkin 2 kalimat kan kita bisa gini. Kan mau muncak kan. Mungkin 2-3 kali kita mendingan berhenti aja dulu. We wait. Karena we can win the argument, tapi we lose the heart. Gitu loh. Mereka akan jaga jarak berikutnya kan. Mendingan kita cari cara, maintain the good relationship. Cari cara ntar berapa hari lagi atau minggu depannya. Sharing lagi pakai angle yang berbeda. Kita kayak menabur benih sedikit-sedikit, yang penting itu masuk. Dan relationship terjaga. Asik. Makanya kalau anaknya gak pulang-pulang mabar itu udah jangan konfrontatif gitu, jangan. Langsung aja. Rangkul ya. Boleh gak ikut bareng? Papi juga ikutan lah, main lah gitu. Rangkul tapi ya. nanti kirim masalah, soalnya gak balik-balik si Yuli nanti marah. Bareng lu kemana lu? Duaan gak balik ke rumah. Gak gitu juga kali ya. Tapi mungkin maksudnya caranya jangan langsung gimana kita belajar ngerti ya. Gitu. Betul. Dengan kasih ya Coach. Asik. Hey, tetangga. Bukan tetangga ya, penonton ini. Tetangga benar. Hati-hati ya, berarti kita jangan konfrontatif. Oke, belajar banyak nih ya. Oke, terus berikutnya apa ya? Next ya. Nah si John Mark ini, Yohanes Markus, balik lagi yang tadi? Yes, ini ya. Nah ternyata ciri-ciri Gen Z ini ada di si Yohanes Markus ini menurut saya ya. Karena waktu dia minta pulang itu, missionary journey, terus mama harus mau pulang kan. Itu karena memang backgroundnya dia anak orang keluarga kaya di Yerusalem. Ingat gak cerita itu Petrus masuk ke penjara, Kisah Rasul berapa tuh ya, Kisah Rasul 12. Terus dibebasin oleh malaikat kan. Semua rantai-rantainya copot, pintu terbuka tanpa teknologi sensor matic. Pintu terbuka. Ada pujian penyembahan tuh. Iya betul. Kan pada berdoa kan. Petrus ke sana, ketok pintu, Lydia keluar, bukannya bukain tapi dia kesana. Nah itu kan semua cerita itu terjadinya di rumah Maria, mamanya John Mark. Jadi dia orang kaya di situ. Mungkin juga
perjamuan terakhir tuh di situ juga. Rumahnya gede, orang kaya. Nah jadi mungkin manja. Nah malam itu pada saat Petrus akhirnya masuk, terus dia kesaksian kan, Tuhan mau bebaskan saya gini. Itu John Mark pasti ada di situ. Jadi jailbreaker superhero. Petrus, Opa Petrus keluar dari penjara, dia ngeliat. Nah semua orang mungkin berpikir nih, anak muda ini very promising, suatu hari pasti dia jadi hamba Tuhan besar nih. Makanannya adalah kesaksian Petrus, ya kan? Yang murid Tuhan Yesus gitu loh. Nah backgroundnya kayak gitu. Nah kemudian tapi dia tuh pernah mengalami, menurut saya ada pengalaman yang traumatik sebelumnya. Kita ingat gak kalau pernah baca Alkitab bolak-balik pasti pernah kesandung cerita ini, tapi kita kebanyakan skip. Yaitu waktu di Taman Getsemani, ada selain Tuhan Yesus ditangkap, Petrus, bla 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 bla, ada anak muda dikatakan ditangkap oleh tentara Romawi, kemudian dipegang kain linennya, dia kabur lepasin diri, lari telanjang. Pernah baca itu? Itu kisah Paskah ya kan? Nah, tahu gak bahwa ini ada banyak versi yang menafsirkan cerita ini, tapi yang saya percaya adalah cerita itu by the way cuma ada di Injil Markus. Saya percaya itu Markus sendiri, tapi dia gak sebut namanya. Nah kenapa dia kabur? Karena dia kecewa. Selama ini mungkin setiap kali Yesus KKR di mana dia ikut. Wah murid-murid melakukan mujizat juga. Malam hari itu mereka kabur semua. Jadi dia segini aja loh. Iman lo katanya apa terus, apalagi yang berkuar-kuar akan mati bagi Yesus. Putusin telinga orang segala macam. Akhirnya semua kabur. Jadi dia hari itu kecewa. Itulah kemungkinan yang melatar belakangi insiden di Pamfilia yang minta pulang ini. Dia mungkin kecewa dengan apa, Paulus terlalu keras, apa segala macam. Udah gue pulang gitu. Jadi, tapi lihat apa yang terjadi kemudian. Yang memulihkan dia adalah suatu community yang otentik, yang akhirnya diprakarsai oleh Barnabas ini. Barnabas yang masih terima dia, perjalanan berikutnya dia masih di-involve. Si Barnabas ini ada di Kisah Rasul 4 disebut anak penghiburan, the son of consolation. Jadi memang udah karakternya seperti itu pelayanannya. Dan by the way, dia punya klinik dan Paulus kan sebelum namanya Saulus. Itu alumni di sana juga, karena Paulus kan habis diterpa oleh sinar itu di jalan menuju Damaskus. Kemudian dia kan menuju Damaskus terus ditolak. Dia berusaha melayani di awal-awal tapi ditolak oleh orang-orang Kristen di sana. Nah jadi ditolak oleh semua orang. Nah kemudian siapa yang memulihkan si Saulus ini, Saulus muda? Barnabas. Dia yang pergi ke Tarsus, dipulihkan sebagainya, kemudian baru berakhir dengan cerita diutus dari Antioquia. Jadi Paulus juga alumni dari si Barnabas, dan kebetulan Barnabas adalah pamannya si John Mark. Gitu, so the whole story ini kayak story-nya JNC nih, gitu loh. Jadi saya ngulik Alkitab, sampai ketemu cerita ini, I put in the book. Dan saya berharap bisa memberkati kita, karena ternyata ada seperti ini anak-anak kita, kayak tadi tuh, mereka skeptis, mereka apa segala macam. Ternyata kita bisa rangkul mereka di dalam komunitas yang otentik. Asik. Kayak gitu bro. Jadi fruitnya apa? Ujungnya akhirnya adalah Paulus, balik ke Paulus lagi. Ini 2 Timotius itu kitab terakhir. Jadi dia udah tua, terus dia ngomong, jemputlah Markus, yang tadi John Mark. Bawalah ia kemari karena pelayanan penting bagiku. Ada di kota lain. Jadi maksudnya dia udah dipulihkan. Jadi pada akhirnya dia menjadi pembantunya Paulus dan juga sekaligus Petrus. Karena kitab 1 dan 2 Petrus itu, kita percayanya sih Petrus kemungkinan besar buta huruf. Jadi dia ada ghostwriter. Tulis begini Gus. Nah dia nulis 1 Petrus. And then the last, dia juga menjadi penulis Injil Markus. Yes, the Gospel of Mark itu adalah si John Mark ini yang nulis. Tanpa pemulihan Barnabas, kita nggak punya Injil Markus. Yang di dalam sejarah penulisan Alkitab, dia bahkan adalah Injil yang pertama ditulis sebelum Matius, Lukas, dan Yohanes. Sebanyak gospel writer yang lain merefer kepada Markus. Karena dia kan orangnya boom, cepat, suddenly, tiba-tiba, konyong-konyong. Dia orangnya adalah action. Kitabnya Markus yang paling singkat, ya kan? Jadi ada value yang luar biasa di dalam Gen Z yang semacam John Mark ini, sehingga saya menyimpulkan ini yang terakhir. Gen Z zaman ini, kelihatan gak nih? Gen Z zaman ini adalah Markus abad ke-21.
yang merindukan Barnabas di dalam kita. kita. Barnabasnya ada di dalam kita. Boleh kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Coba bilang kiri kanan bilang, Yes. kayaknya lu deh Barnabasnya. Coba. Yes. Amin? Amin gak? Gitu ya? Yeah. Buat yang belum punya anak jangan dipikir, aduh kayaknya gak nyambung banget. Bentar lagi lu punya anak, bentar lagi. Harus diperhatiin, jangan udah punya anak baru kayak lu mulai repot. Sampai orang lagi ngurusin seblak aja sampai harus manggil Pak Yusak ya? Pak Yusak coba. Ya kan? Iya. Kok Kris, penting loh ini. Bener. Kira-kira dapat berkat gak dari? Wah banyak banget. Banyak. Ternyata, Kira-kira yang lu dapat berkat apa kok Kris dari semua tadi cerita? Jadi kita harus jangan membatasi mereka dulu. Jadi approaching mereka, cari apa kesukaan mereka dan kita ikut di dalamnya. Kemudian kita strategi lewat belakang yang tadi Pak Yusuf sedikit-sedikit. Terus jangan dicecer terus gitu, kasih space. Supaya mereka bisa di follow up kembali. Mengingat kata space itu dulu datang ke sini mungkin, safe space. Iya, mungkin yang tadinya 6 jam kasih 3 jam dulu gitu Pak Yusuf. Nggak apa-apa. Pak Herman dapat berkat apa dari sini? Dapat. Dari tadi saya perhatikan Pak Yusak ternyata teknologi boleh maju, ya segala macam boleh maju. Anak-anak bisa berpikir di luar Nurul tadi Pak ya. Nurul dari. Ya out of the brain lah gitu ya. Nah tapi balik lagi adalah hati Bapak, saya tadi ambilnya gitu ya. Kalau kita sebagai Bapak tuh harus ngerangkul ke anak kita gitu ya. Mungkin kita nggak bisa menguasai semua teknologi karena generasi kita generasi kolonial ya. Nah yang ini kan milenial jauh banget gitu kan. Kolonial? Iya kolonial. Kesannya kita zaman penjajahan banget kolonial. Iya maksudnya generasi pendahulu lah ya. Jadul gitu. Nah tapi tetap tidak ada yang bisa mengalahkan dengan hati Bapak. Gitu. Asik. Asik. Coba di sini yang ada di sebelah, ada anaknya di sebelah, coba bilang begini, maafkan papimu yang jadul. Coba. Kita kan jadul kan? Ya maafkan ya. Maafkan. Kita gak bermaksud mau mendestruktif mereka sebenarnya. Iya betul ya, ada ya. Cuman kita kan juga karena kita tuh sebelumnya orang tua kita kan ngedidik kita kayak gitu. Kita tanpa sadar kita tuh melakukan itu gitu loh. Iya betul. Nah kalau sekarang kan udah ada Pak Yusak nih ngasih tahu. Kalau saya sih tadi diberkati banget ya, jangan apa tadi konfrontatif. Jadi saya ingat waktu itu tuh ribut aja tuh sama si Brian. Waduh itu anak itu satu luar biasa. Tipe orang cermat, jadi kita ribut terus. Begitu udah ribut, bener. Tadi yang Ko Yusak bilang, we win the conversation, we win debate gitu kan. Kita menang nih debatnya. Tapi sebenarnya kita lose, kita kehilangan hatinya. Sehingga akhirnya dia jadi malas. Malas lah ngobrol sama papa kayak gak ngedengerin. Pokoknya kayak papanya yang paling bener aja gitu. Gitu. Gila, akhirnya ya udah sebelum ketemu Pak Yusak ya bertobat juga sih. Bahkan anak saya bilang gini, papa terlalu banyak ngomong. Gitu. Karena biasa khotbah kalau jadinya. Jadi akhirnya belajar juga ya. Pas waktu lagi ada momennya tuh saya dengerin si Keke cerita itu sampai 1 jam saya denger. Saya udah gak tahan Pak. Udah gak tahan gitu. Tapi gitu udah selesai, udah udah. Langsung Brian ngomong gini, Dad, I appreciate you. 1 hour loh, Daddy gak ngomong sepatah kata pun. Ternyata bukan berarti orang ini gak bisa diem loh. Bisa, tapi harus ditembak dulu sama anaknya. Kebanyakan ngomong, gitu. Jadi saya juga pengen juga memenangkan hati anaknya dong. Nah, kira-kira Pak Yusak, kalau ada anak yang kecanduan gadget, kayak tadi tuh Pak Herman, anaknya kecanduan gadget, itu ada gak penyebabnya, kenapa? Dan kira-kira solusinya harus digimana ini kalau udah kecanduan? Pernah sampai ada yang tangannya gini terus kalau Ci kan. Sampai gini padahal, terus. Padahal enggak ada gadgetnya. Enggak ada apa-apanya kan. Enggak ada gadgetnya. Serius. Ada. Serius? Ada. Ada yang sampai tantrum kalau Ci. Jadi kalau ketika diambil gadgetnya, wah teriak-teriak, guling-guling, ngakak-ngakak. Terus ngakak ketawa ya. Ngangkat apa? Guling-guling. Guling-guling. Berguling-guling. Nah ini memang barangkali ada yang ngalamin gitu juga di tengah-tengah kita nih. Pusing. Karena kesalahan kita ngasih orang tua yang dikit-dikit kalau pas waktu lagi ngobrol, udah kasih gadget aja. Dikit-dikit kasih gadget. Oh makan nggak bisa makan cepat, kasih gadget. Ya kan? Oh nangis, pusing, kasih gadget. Kira-kira ada nggak sih kayak gitu atau gimana Pak Yusak? Penyebabnya apa terus sarannya apa buat orang tua? Iya. Pertama kalau ngomongin soal itu harus dibagi dulu kelompok umurnya ya. Ya kan? Saya rasa kalau misalnya anaknya udah di atas 17,
Masa kita mau larang-larang kayaknya udah nggak saatnya banget lah. Udah telat lah. Udah. Jadi bagus umur berapa? We say. Ya pembentukan pasti se-early mungkin kan. Se-early mungkin. Ya itu mulai pembatasan boleh. Karena kan kita kayak kalau parenting kan kita belajar teori parenting kayak corong gitu kan. Yang pertama di umur-umur awal, corongnya terbalik. Umur-umur awal instruksinya banyak tapi kebebasannya cuma sedikit. Kebebasan ini kayak corong, kebebasannya makin lama makin banyak, instruksinya makin sedikit. Oke, bentar ya. Jadi piramidanya ke bawah balik, ya. Lancipnya di bawah ya. Dulu kita instruksi banyak, kebebasannya sedikit. Tapi makin usianya terus bertambah, artinya harus dirubah ya. Instruksi makin sedikit, dikasih kebebasan makin banyak. Tapi kita nggak takut makin ngesot gitu. Makin justru ngaco. itu pada saat instruksi banyak, pembentukan. Kita berharap itu jadi value-nya mereka sehingga dilepas pun kemerdekaan yang dibebaskan itu value-nya udah ada. Jangan dibalik. Fondasinya yang kuat ya. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita kan kasih terlalu bebas tuh anak. Jadi nggak punya value ya. Nggak punya value jadinya. Jadi sekarang udah terlambat. Cikal bakal tadi anak jadi apostoplik itu ya. Cikal bakalnya karena kita kasih kebebasan di awal ya. Nggak ada batasnya gitu. Jadi kita kasih batasan lah. Kalau kayak gini yang tadi hal netral kan, bukannya larang tapi kasih batasan, boundary. Kayak gini. Contoh aplikasinya, ini boleh tapi sejam ya. Iya gitu, misalnya batasan dalam hal jumlah waktunya. Sejam sisanya gitu, bebas main terus, kasih waktu sejam sisanya untuk bobo. Iya. Enggak ya? Enggak dong, maksudnya mainnya sejam. Nah tapi sekarang saya baru tahu loh ada game-game ya. Kalau dulu saya pikir tuh game tuh kan bisa di setting sama kita ya. Di PlayStation dulu main, itu gamenya tuh 15 menit main bola. Langsung. Set, udah 15 menit, kalah. Perpanjangan waktu main bola nih ceritanya. Udah gitu adu penalti. Menang udah 15 menit selesai. Setengah jam selesai. Jadi kalau 15 menitan ya main 4 kali sejam selesai. Kalau sekarang ternyata enggak loh. Gamenya itu ya. Gamenya itu yang anaknya di sini ngetim sama orang yang di Taiwan. Terus ngetim lagi sama orang yang di mana ya di negara mana atau di kota mana. Jadi satu tim. Online ya. Nah terus sejam. Nah ini masalahnya saking jagonya lagi main sejam gitu. Gak bisa tuh diberhentiin Pak. Udah kita kan kesel kan. Lu janjinya gimana sih katanya sejam. Lu maksudnya dia lu gak ngerti permainan kita nih. Nah begitu kita paksa dimatiin. Matiin gak lu? Wah gitu kita paksa nih. Temennya marah. Kenapa? Karena gara-gara dia off. Timnya kan berkurang kekuatannya. Iya, betul. Jadi kalah. Dia udah kalah. Ngulang lagi dari bawah lagi. Ini jenis permainan kayak gitu Pak. Memang ini nggak mudah sih juga baru tahu lu nggak ngerti deh permainan kita. Memang ini permainan kayak begini, ini kagak ada habisnya nih kalau saking jagonya. Kapan berhentinya? Iya betul. Ini nggak mudah nih. Adiktif ya. Adiktif. Nah makanya kita juga harus mungkin wanti-wanti juga harus ngejaga juga ya kira-kira permainan yang model gimana nih gamenya. Gitu nggak Pak? Kalau di keluarga saya soalnya nggak ada gamers. Anak-anak gak suka game. Gamenya yang di TV itu aja, ketawa-ketawa. Cewek sih semua iya, ya. Iya cewek beda. Ya. Mereka lebih ke Instagram. Instagram. Bapak yang sering main game? Bapak. Main game sama maminya. Apa Yusak? Oh tanya Kak Oce pasti. Ini kan saya juga masih, kalau dulu zaman didikan waktu saya waktu kecil kan sering dihukum nih sama papa mama saya gitu ya. Dulu salah dikit pukul. Sampai bahkan saya pernah ditampar waktu SMP gitu. Nah yang mau saya tanya Pak Yusak, kita sebagai orang tua boleh gak sih kalau untuk anak zaman generasi sekarang tuh hukuman fisik. Kayak gitu ya. Atau hukuman apa sih sebetulnya yang pas untuk anak-anak Gen Z ya khususnya anak saya kayak gini gitu. Nah bergantung usianya lagi Pak ya? Ya atau terhadap usia 5 tahun pak gitu boleh atau gimana? Spanking di pantat. Oh, masih boleh ya? Ya kalau dulu sih kita waktu belajar parenting di gereja, kan kita punya pastor waktu itu misionari ya di Amerika. Kita diajarinya spanking. Tapi sekarang spanking pun sekarang ada yang mulai berkurang. Don't believe anymore. Tapi intinya adalah tentang kita punya tanggung jawab memberi batasan kepada mereka dan mendisiplinkan kalau mereka keluar dari boundary itu aja sih. Dan kemudian kayaknya ada semacam komunikasi ya. Saya ngedengerin misalnya orang tua kayak kemarin di kereta kan. Orang tua ngobrol sama anak kecil. Saya udah tahu nih kira-kira
ke gaya parentingnya seperti apa? Dari ngobrol ya. Seperti yang fokus kepada anaknya itu kan, ya kamu mau apa, ini abis ini gimana? Kayak anaknya menentukan semua. That's the fruits adalah bahwa anaknya will control the parents. Loh, kita harus ada jadi ketegasan dan kasihnya itu harus kayak balance gitu kan. Kayak gitu. Jadi ini pelajaran tersendiri lagi tentang anak-anak usia dari di bawah ya. Tapi kalau misalnya udah 13 ke atas mau pakai spanking ya nggak bisa. Udah nggak bisa ya. Gak bisa. Gimana bisa? Gitu loh. Paling sampai 5 tahun ya. I see ya. Saya pernah sih waktu itu anaknya lagi lari-lari di mall, terus dia pengen nangis tuh sampai guling-guling gitu ya. Aduh, awalnya kan pusing, Pak Yusak gimana ini ya kalau nggak diturut, nangis maluin gitu kan ya. Tapi kalau diturutin juga dompet nggak ada, terus ini juga, terus ya memang. Bukan dompetnya ada, dompetnya ada. Oh iya berisinya nggak ada. Dompetnya mah ada. Akhirnya saya bingung gimana, tapi ternyata saya menemukan mungkin ini nggak tahu benar apa salah ya. Biasanya saya bilang ke anak tersebut, itu ke anak saya terus, kamu boleh beli mainan, tetapi mainan yang ada di rumah kamu harus sumbang orang lain. Jadi dia belajar untuk menerima, tapi dia harus belajar dulu untuk memberi. Benar nggak tuh kira-kira Pak Yusak gitu kalau gitu? Ya itu bisa aja, bisa aja. Tapi intinya tadi itu loh, jangan mereka kita kasih kebebasan untuk menentukan semuanya. Jadi mereka tantrum, misalnya tantrum guling-guling di supermarket, ya kita harus disiplinkan. Bukannya oh iya apa-apa, ya itu udah berarti pasti dia ada kan disiplin. Atau malah bagus terusin, kurang jauh. Kalau papa saya gitu Kak Oci, dulu gitu? saya jatuh, sindir maksudnya? Nangis, saya nangis, nangis gitu ya, malah dibilang gini sama papa saya, kok malah ketawa sih orang saya lagi nangis tapi dibilang ketawa, saya tambah kencang, tambah nangis. Dia malah bilang kamu ketawanya tambah kencang ya. Ya akhirnya saya berhenti sendiri. Karena ternyata nangis dibilang ketawa. Tapi itu gimana lo membekas gak di sini? Gila bokap gua melecehkan gua atau gimana? Ya, lo rasa gimana? Artinya akhirnya pada waktu kecil kenapa ya sih bapak saya nangis tapi malah dibilang ketawa gitu kan ya. Tapi ternyata itu satu buah pengajaran dari papa saya bahwa lu harus survive, harus kuat gitu. Oh gitu, cuma gak tahu bagaimana caranya ya. Nyindir, kayak orang tua dulu kan nyindir ya. Bagus, bagus. Padahal nyindir. Iya, padahal jelek sebenarnya kan. Iya betul. Jadi sebenarnya buat kita nih, parent kita nih yang ada di sini, pastikan ya Pak ya. Saya juga punya prinsip gini Pak. Pay now, and then we play later. Jadi bayar harganya sekarang. Supaya nanti di kemudian kita menikmati ada kenyamanan, anak memberikan kesejahteraan. Tapi kalau dari awal, dari kecil, kita play now, kita lembek, kita lebih terlalu ngebebasin. Maka suatu hari nanti kita harus membayar harganya di depan sana. Karena itu tadi, anaknya jadi monster, anaknya jadi control the parents. Right? Nah itu memang harus diwaspadai sih. Karena banyak orang tua juga lahir dari keluarga yang kayaknya apa aja dikasih kali ya. Terus juga gak tegaan gitu. Waduh dulu gue kayaknya mana gitu loh yang gak punya. Tapi sekarang akhirnya punya, dirilis gitu, di loss. Itu gue juga gak baik ya Pak. Destruktif malah itu ya. Oke. Kok Chris ada pertanyaan Kok Chris? Udah ditanyain semua, cuman ya ada satu mungkin pertanyaan. Kan didikan yang baik itu di dalam rumah, Pastor. Jadi apakah kita harus punya rule sendiri di dalam rumah itu jadi untuk tegas supaya anak kita tuh di luar sana tahu ada batasan yang harus memang diikuti. Itu aturan rumah sama aturan mungkin yang dibuat untuk general misalnya di luar. Gimana? Karena kadang kan kalau udah di luar rumah lagi makan lagi apa misalnya nangis yang tadi itu kan teriak-teriak mungkinan di mall, guling-guling. Kan sebenarnya marahin tuh wajar bisa kan boleh. Cuman kan di luar umum sana kan gak bagus gitu Pastor untuk marahin kayak gitu kan. Jadi solusinya gimana nih? Apakah yang di rumah ini diterapkan juga untuk yang di luar atau gimana? Karena di luar kadang-kadang kita jadinya menyalahi drama sendiri ya. Drama. Gak apa-apa karena banyak yang lihat kan. Dilihat banyak orang. Gak enak. Iya gak enak. Sementara ngeganggu gitu, ngeganggu orang lain. Kalau mau benar-benar kayak mengeksekusi semua setting of boundary segala macam kebanyakan ya harus dikerjain di rumah. Kalau sebaiknya kalau di luar kan challenge-nya udah beda lagi.
kita nggak bisa konfrontasi di depan publik, kita harus cari tempat yang aman. Plus, kalau kita visit ke rumah neneknya misalnya, dan mereka jadi agak kebingung ada dua authority. Mami bilang nggak boleh makan permen, tapi oma kasih. Kan oma biasanya sama opa kan simple clause. Iya. Itu jadi akan lebih sulit kalau di luar rumah menurut saya, itu poinnya. Jadi kebanyakan dikerjain di rumah supaya pas di luar rumah mereka udah tahu sendiri. Iya, betul. Gitu, ya kan? Widih, luar biasa. Kira-kira ada pesan apa lagi Pak Yusak untuk parents di sini, kira-kira saran apa yang harus diwaspadai ketika kita punya anak Gen Z? Ya, kalau ada satu dua kalimat yang saya bisa menurut saya adalah intinya dari semuanya. Yang tadi itu, hubungan baik itu menurut saya lebih penting daripada penegakan istilahnya standar atau kebenaran lah kita bilang ya. Karena selagi hubungannya masih baik, kebenaran tetap ada kans untuk bisa masuk ke hati. Tapi kalau kita mengedepankan konfrontatif, menegakkan kebenaran, merusak hubungan, itu malah akan lebih runyamnya jangka panjang. Oh iya. Gitu. Jadi saya mau encourage, karena I can show you itu sebenarnya the whole Bible, pendekatannya Tuhan itu bukan kepada kita tuh sebenarnya bukan moralistik. Yang moralistik itu baik dan pohon pengetahuan baik dan jahat kan. Itu moralistik. Kamu harus baik. Yang ini jahat. Tapi sebenarnya itu adalah antitesis terhadap pohon yang satunya, itu pohon kehidupan. So Christianity is about life, the love of God. Ini akan menghasilkan moral yang excellent. Jadi dari life dulu, baru akan menghasilkan moral. Tapi bukan dari awal kita menyaring moral. Jadi ini orang Farisi kan. Makanya salah satu yang mengilustrasikan ini, kembali kepada poin tadi, konfrontatif ini. Di Yohanes 8 itu orang Farisi bilang berdasarkan hukum Musa. Nah, ya kan? Hukum baik dan salah kan? Maka ini harus dirajam batu. Tuhan Yesus diam. Dalam arti Tuhan Yesus tulis-tulis di tanah lagi. Dia sebenarnya dia mau bilang I wrote the law. Aku yang nulis itu kok itu. Okay. Tapi kemudian pada saat dia bilang yang gak ada dosa lempar batu pertama. Artinya sebenarnya kan lu pikir lu baik. Banyak orang berpikir ini orang very bad sinner. Tapi sebenarnya we are all sinner tanpa Kristus. Kita cuman mungkin dosanya beda, jadi kita good sinner sebenarnya. Ya, seperti si anak sulung di Lukas 15 kan. Jadi the father di dalam cerita itu ingin berusaha menunjukkan it's not about good or bad, karena the bad lari habisin harta, tapi si sulung ini juga gak mau masuk di rumah, jadi keduanya lost, good sinner and bad sinner. So that's not the message of the Bible, the main message. The main message adalah about the love of this father. Yang bisa menerima anaknya yang pulang harusnya kan dipites. Tapi dikasih jubah dan bukan jubah aja. Saya pertama kali menyadari ini saya nangis. Saya bilang jubah terbaik. Anak yang harus dipites, John Mark, Gen Z yang tadi ngaco banget ini, yang destruktif, relativistik, yang skeptis, ada jewel di dalam mereka. The love ini yang harus. Nah, terus Tuhan Yesus kembali ke Yohanes 8, Tuhan Yesus konfrontatif kepada si orang Farisi, tapi Tuhan Yesus merangkul si perempuan ini. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, kamu sih berzina. Enggak, dia bilang, I give you satu hadiah yang luar biasa Tuhan kasih. The gift of no condemnation, neither do I condemn you. Nah ini yang message yang ini harus Gen Z dengar. Kamu biar ancur-ancuran papa sebel sama kamu, mama udah tarik-tarik rambut. But I will not condemn you. I love you. Nanti ini produce power to sin no more. So kita mau cepet-cepet, you sin no more, kamu jangan berdosa. Tapi kita tidak menyadari the power to sin no more itu come dari our love, acceptance to them. Agama terbalikannya, agama bilang kalau enggak sin, maka aku tidak menghukum. That's not Christianity. Christianity is, I give you my love, aku mati di atas kayu salib. If you accept me, life will be transferred to you and you will sin no more. Cakep. Amen. Guys, di luar sana ada buku. Dia cuma bawa 20 buku tentang segala sesuatu yang kait sama Gen Z ya. Boleh dibawain satu? Boleh?
Boleh? Satu tuh. Ada. Widih, lihat nih. Did God really say? Aduh. Sengaja jatuhin pengen tahu dia lainnya apa. Enggak. Itu cuma bisa-bisanya aja. Jusak Kencana. Sedap. Kencana. Yusak Kencana. Memahami dan merangkul generasi. Apa nih Pak? Generasi apa nih? MZ itu MZ. millennial dan Z. Oh, MZ itu millennial Z. Postmodern. Nih bukunya Did God Really Say? Saya tadi malam makan bareng jadi saya udah dapat preview nih. Ini keren banget waktu lagi di-sharingin ya. Cuman kan cuma intisarinya doang sedikit. Tapi di bawah bukunya nih. Ini dijual seharga gratis. Katanya gratis. Gratis nanti tinggal ditransfer aja 120.000. Kan biaya cetak. Emang cetaknya pakai apa? Pakai daun. Enggak dong. Ada biaya cetak ya 120. 120.000 murah lah dibanding isinya. Lumayan loh ini loh. Nah, saya mau memberikan 1 buah buku ini. Oke. Perasaan kayak Kick Andy sih gue. Saya ingin memberikan 1 buah buku ini kepada seseorang yang bisa atau kasih tahu ke kita kira-kira dapat berkat apa dari apa yang di-sharingin oleh Pak Yusak. 1 poin aja yang siap untuk menerima buku ini. Saya mau kasihkan ini, oke? Yang siap, yang bisa menjawab, boleh bebas apa aja. Pada hitungan yang ketiga, angkat tangan 1, 2, 3. Oke, ya. Kawasan. Sini kawasan, kasih mic-nya. 1. Selama ini saya melakukan kesalahan kepada anak saya. Sedap. Gak gampang loh ngaku kesalahan. Saya selalu respect sama orang yang berani ngaku kesalahan. Oke, apa kesalahannya? Tadi tentang konfrontir dan engage. Karena selama ini saya mungkin ya memang bukan saya membela diri tapi memang saya dapat didikannya dari dulu yang dikonfrontir sama orang tua. Nah saya menerapkan ke anak saya dan tidak ada perubahan. Minggu lalu ngobrol sedikit sama si Cencen. Terus saya melakukan pendekatan dengan hal yang berbeda. Ya tadi engagement tadi saya baru mengerti oh ya ini artinya engagement. Jadi saya ajak ngobrol anak saya bukan dengan ngejudge atau konfrontir tapi ajak dia berpikir. Dan saya lihat dan saya harus apresiasi. Hari ini dengerin khotbah handphonenya ditaruh. Mantap. Oke, Farel lihat. Papimu banyak kekurangan. Oke? Karena didikan sebelumnya juga yang membuat akhirnya papimu melakukan itu tanpa sadar atau karena sadar atau apapun. Tapi hari ini papimu mau belajar loh. Berani mengakui kesalahan bahkan di depan umum loh. Kenapa dia berani mengakuinya? Karena pengen buku ini. Enggak ya? Enggak ya? Karena sadar. Oh ya, karena sadar. Bagus. Jangan demi buku ini. Gitu. Tidak hanya ini. Tapi dia berani mengakui itu gak mudah loh. Jadi hari ini papi udah mengakui sekarang. Sebelum saya mau kasih buku ini buat papi supaya dia belajar. Supaya dia bisa mempraktekkan buat Farel. Kita berdoa sama-sama. Sebentar, ambil waktu sebentar. Farel doain papi. Oke? Sip. Farel mau melepaskan pengampunan buat papi. Coba ucapkan Farel. Hari ini Farel mau melepaskan pengampunan Tuhan untuk papa Tuhan. Untuk papa yang mungkin dulu-dulu udah menyebabkan trauma atau mungkin marah-marah yang bikin Farel sakit hati. Farel mau melepaskan ampun Tuhan untuk papa Tuhan. Wow. Mari kita berdoa buat mereka. Mari angkat tangan saudara. Berkati Hasan dengan Farel. Bukan kebetulan kau ada di momen ini. Terima kasih buat orang tua yang mau belajar dari kesalahan. Kami lepaskan pengampunan. Terjadi di tengah-tengah kami. Bukan cuma untuk keluarga ini. Tapi untuk keluarga-keluarga yang lain. Di mana orang tua mungkin menurut orang tua this is the best. Yang bisa dikerjakan, dilakukan. Tapi mungkin seorang anak belum tentu bisa menerimanya. Tapi hari ini kami mau sama-sama melepaskan pengampunan. Baik buat orang tua yang cara mengajarnya salah. Karena mereka gak tahu bagaimana mendidik anak yang baik. Maupun juga buat anak yang mungkin dengan kelemahannya tanpa sadar telah melukai orang tua.
biar pemulihan terjadi di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di komunitas ini. Karena itulah mimpi bersama kita menjadi keluarga ilahi yang memuridkan bangsa dan membapai generasi untuk menghadirkan kerajaan Allah di muka bumi. Makasih Bapak. Saya akan berikan buku ini buat Asen. God bless. Boleh kasih tepuk tangan buat keluarga ini?